ngantri supaya mereka bisa melewati jalur itu. Tetapi sampai dengan jam 5:05 itu belum juga dibuka. Akhirnya terjadilah seperti keributan di sana antara penjaga jalan itu dengan para pengguna jalan, baik yang sepeda motor, bajai, maupun juga ada beberapa mobil yang ingin melintas di tempat itu. Saya melihat keributan itu lalu kemudian mencari alternatif jalan yang lain, meskipun harus kembali berputar sampai ke kayu putih baru lewat belakang. Meskipun lebih jauh, dan saya menghindari keributan itu jangan sampai kemudian hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Kadang-kadang keinginan baik berangkat bekerja dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang damai, dengan semangat yang baru, dan tentu saja dengan suasana hati yang baik-baik saja. Tetapi di jalanan atau situasi di tempat kerja bisa saja membuat kita berubah. Keinginan saya, niat saya, komitmen dan seterusnya pasti sudah saya bawa dari rumah untuk segala sesuatu yang baik yang akan saya kerjakan. Lalu berjumpa dengan teman-teman di kantor atau berjumpa dengan orang-orang yang di sekitar kita, di tempat kerja kita, bisa mengubah mood kita, bisa mengubah situasi hati dan hati kita, bahkan juga mempengaruhi pekerjaan kita. Nah, inilah yang terjadi. Tadi sempat ngobrol sama hanya membayangkan bagaimana nanti bisa saat Bapak Paus berkunjung, begitu banyak orang. Apakah orang Katolik yang hadir nanti saat perayaan Ekaristi bersama Bapak Paus itu masih dengan kesabaran yang penuh ketika harus menunggu 6-7 jam di area stadion, tidak ada AC pasti, dan juga mungkin orang yang berjubel seperti itu, kita nggak bisa membayangkan. Belum lagi minuman dan makanan nggak boleh dibawa ke tempat. Apakah juga sarana toilet dan segala macam mencukupi dengan orang yang begitu banyak ini? Apakah orang tetap sabar? Itu masih menjadi pertanyaan-pertanyaan yang juga menjadi permenungan kita. Ini yang hadir ini orang Katolik, tapi bisa dibayangkan mereka yang datang dari Medan, dari Papua, dari Semarang, dari mana-mana yang ngebis, sudah nggak tidur semalaman, terus harus di sana berjam-jam duduk di sana. Apakah ketika mereka menghadapi situasi yang seperti itu mereka masih bersabar? Jangan itu, katanya yang misa di gereja keluar parkiran, di sana pun masih menunggu antri saja kita sudah nggak sabar. Padahal itu nggak ada 15 menit, kita sudah nggak sabar, apalagi yang seperti ini. Dan masih banyak pengalaman-pengalaman yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi dan Saduki, juga di hadapan para murid, apa hukum terutama? Yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap tenaga. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya dua-duanya ini tidak dipisahkan. Mengasihi Allah itu tercermin dari kita mengasihi sesama manusia. Mengasihi atau kasih ini memang butuh kasih karunia tersendiri. Bagaimana kita dapat sungguh-sungguh mengasihi sesama yang tulus, apalagi mereka yang menjadi musuh-musuh kita, apalagi mereka yang berseberangan
jauh lebih sedikit dibandingkan dengan seluruh karyawan di tower ini. Kita ini justru menjadi bumbu-bumbu kasih yang bisa menjadikan adonan seluruh tempat ini, karyawan di tempat ini justru merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti yang katakan orang Katolik di mana-mana itu justru sedikit bisa menggerakkan, dia bisa memberikan rasa karena kehadiran kita. Tetapi di tempat di mana banyak orang Katolik, justru sebaliknya, ada banyak kekacauan terjadi di sana. Seperti di tempat saya di daerah di NTT itu hampir semua itu Kristian, banyak sekali. Tapi yang ngisi yang penuh di penjara itu ya orang Kristiani semua. Penjahat-penjahat yang Kristiani, yang cerai juga banyak Kristiani. Kalau di sini bisa ketika dia bilang, oh itu korupsi, oh pasti bukan orang Katolik. Itu ada pembunuhan, pasti bukan orang Katolik. Meskipun ada juga, tapi tidak selalu banyak, tidak terlalu banyak. Ada di Cipinang itu, di umat Kristiani ada 778 di rumah tahanan yang penjara tengah. Umat Kristiani ada 778, tetapi yang Katolik ada 70 orang. Ada nggak ada? Tapi dibandingkan dengan yang lain, memang kita di sini. Tapi itu orang Kristiani yang menghayati namanya kasih. Tadi ada satu dan lain hal kita sudah berusaha untuk berbuat yang terbaik. Tapi situasi tempat kerja kita di jalanan dan dimanapun bisa berubah. Maka ada orang mengatakan sebenarnya yang lebih berbahaya ini bukan orang jahat, tapi orang baik. Karena orang jahat kita sudah tahu dan bisa mengantisipasi bahwa orang jahat itu pasti akan melakukan suatu kejahatan. Bisa itu juga mempengaruhi atau bisa itu berefek pada kita. Tapi kalau orang baik, kita nggak pernah tahu apa dia berbuat jahat. Hari ini dia berbuat baik dan kita tahu bahwa dia baik, tapi besok kita nggak tahu dia bisa melakukan kejahatan. Dan itu saudara-saudari kita kasih yang hadir pada kesempatan ini, kita diundang oleh Tuhan. Karena identitas kita itu nanti saat ditanya oleh Satu Petrus, bukan buktinya apa kamu orang Katolik, bukan suatu baptis, bukan bahwa kita mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari Minggu atau setiap hari Jumat di tempat ini. Tapi identitas kita adalah sejauh mana kita mengasihi Allah dalam diri sesama. Dan itu kita mulai dari keluarga, dari orang-orang terdekat kita, dengan suami, istri, anak-anak, lalu juga dengan teman-teman kantor, lalu menyebar kasih itu kepada kalangan yang lebih luas. Semoga kasih Tuhan senantiasa bertumbuh di dalam hati kita, dan senantiasa juga kita boleh menjadi agen-agen pembawa kasih, menyebarkan kasih di tempat di mana kita berada, supaya kasih Tuhan semakin berkembang, semakin bertumbuh, dan semakin berubah di mana kita berada. Tuhan memberkati.